French President Emmanuel Macron has said that a French soldier has been killed in southern Lebanon, adding that evidence suggests Iran-backed armed group Hezbollah was responsible for the attack. The Lebanese Prime Minister and also the country's president have condemned the bloodshed, which targeted members of the French contingent of the UN peacekeeping force in the country. Lebanese authorities ordering an immediate investigation into the incident. Well, for more, we can turn now to Tilak Pokral, Deputy Spokesperson for UNIFIL, the UN's peacekeeping mission in Lebanon. Thank you very much for speaking to us here on France 24 today. Firstly, my condolences. What exactly happened to that French peacekeeping unit that was targeted this Saturday? Our peacekeepers were out on that routine, conducting a routine activity. In this case, clearing UXOs, the IEDs. Kata bejat memang tidak bisa terlepas dari negara Israel. Negeri Zionis lagi-lagi kembali mencari gara-gara menyerang markas UNIFIL di Lebanon. Jika kamu sudah menonton cuplikan video tadi, seorang tentara Prancis pahlawan perdamaian kembali gugur. Tahu nggak respon dari petinggi Israel apa? Mereka justru menyalahkan dan mencoba menghasut Emmanuel Macron bahwa serangan ini berasal dari Hezbollah. Kelompok militan asal Lebanon ini membantah terlibat serangan yang menewaskan prajurit asal Prancis. Benjamin Netanyahu mencoba memainkan taktik provokasi agar negara Eropa yang sekarang mengecam kembali mendukung perbuatan biadab Zionis. Namun trik ini sudah tidak mempan, di mana negara Eropa tetap dengan pendiriannya membela negara yang tertindas. Bahkan Perdana Menteri Hongaria yang baru berjanji akan membuat Netanyahu semakin menderita. Peter Magyar bakal memerangi Israel dan menangkap Netanyahu untuk segera diadili. Akankah dengan turunnya negara Eropa akan menjadi akhir dari kekuasaan Israel yang berbuat semena-mena di Timur Tengah? Cetak gol coba merangkum. Israel mencari gara-gara, memantik kemarahan semua negara sebagai berikut. Militer Israel semakin semena-mena, picu kemarahan banyak negara. Rasa-rasanya Indonesia belum sempat menyela luka yang mendalam. Meninggalnya 3 prajurit pahlawan perdamaian tanah air seharusnya sudah cukup menyadarkan untuk semua pihak bahwa peperangan tidak membawa keuntungan apapun dan justru memberikan dampak buruk. Belum genap 1 bulan, penyerangan terhadap markas UNIFIL kembali terjadi baru-baru ini. Kali ini yang menjadi korban adalah seorang tentara perdamaian asal Prancis. 1 prajurit yang meninggal teridentifikasi sebagai Florian Montorio dari Resimen Insinyur Parasut ke-17. Gak hanya menewaskan 1 prajurit, 3 tentara Prancis lainnya juga mengalami luka serius. Pihak UNIFIL menjelaskan, serangan ini terjadi saat prajurit Prancis sedang melakukan patroli. Mereka membersihkan bahan peledak di sepanjang jalan di desa Ganduriah, Lebanon. Namun seketika, tembakan ringan mengarah langsung ke arah 3 prajurit Prancis yang bertugas. Tentara-tentara tersebut tewas akibat tembakan senjata ringan langsung, tulis laman resmi UNIFIL. Emmanuel Macron murka bukan main dengan tindakan pengecut atas serangan tersebut. Presiden Prancis ini mengutuk keras dan meminta untuk mengusut tuntas kematian prajuritnya tersebut. Macron menuding serangan ini merupakan ulah dari Hezbollah. Sang presiden pun kemudian menghubungi Joseph Aoun dan Nawaf Salam selaku presiden dan perdana menteri Lebanon. Melalui sambungan telepon, Macron meminta Aoun dan Nawaf Salam untuk memberi sanksi terhadap Hezbollah. Sudah jelas bahwa perilaku tidak bertanggung jawab ini menimbulkan kerusakan serius pada Lebanon dan hubungannya dengan negara-negara sahabat dan pendukungnya di seluruh dunia, kata Macron. Gak mau dituduh begitu saja. Hezbollah pun kemudian membantah pernyataan Macron. Kelompok militan asal Lebanon ini bersumpah tidak terlibat dalam serangan tersebut.
Hizbullah membantah keterlibatannya dalam insiden yang terjadi dengan pasukan Unifil di wilayah Gondorieh bin Jibril, kata salah satu petinggi Hizbullah. Hizbullah pun menyerukan kehati-hatian dalam membuat penilaian dan menetapkan tanggung jawab terkait insiden tersebut. Mereka kini menunggu penyelidikan tentara Lebanon. Sebaliknya, pemimpin Hizbullah menuduh serangan ini merupakan ulah tentara Israel. Hizbullah menunggu penyelidikan tentara Lebanon. Kami menduga serangan ini sengaja dilakukan oleh Israel, tambah Hizbullah. Kita tahu bahwa militer Zionis memang kerap melakukan tindakan provokasi. Tindakan provokasi terbaru bahkan dilakukan dengan menghancurkan patung Yesus di Lebanon. Dalam sebuah video yang bersumber dari The Sun, tentara Zionis dengan cekatan memukuli patung Yesus dengan menggunakan palu godam yang dikenal sangat kuat. Tindakan ini nggak hanya melukai warga Lebanon, melainkan umat Kristiani di seluruh dunia. Bahkan warga Amerika Serikat marah besar karena tindakan militer Zionis dianggap telah di luar batas. Menurut warga Paman Sam, penyerangan terhadap patung Yesus adalah tindakan pelecehan terhadap agama. Bahkan mayoritas dari mereka banyak mengutip langsung ayat dari Alkitab. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, kata salah satu warga Amerika Serikat. Seolah orang linglung yang tidak tahu apa-apa. Benjamin Netanyahu justru tidak tahu menau. Perdana Menteri Israel ini terkejut karena tentaranya berani menghancurkan patung Yesus. Melalui sosial media pribadinya, Netanyahu mengecam keras tindakan dari tentaranya. Kemarin, seperti mayoritas besar warga Israel, saya terkejut dan sedih mengetahui bahwa seorang tentara IDF merusak ikon keagamaan Katolik di Lebanon Selatan, tulis Netanyahu. IDF pun membenarkan penghancuran patung tersebut dilakukan oleh militernya. Pernyataan ini disampaikan oleh Nadav Shoshani selaku juru bicara IDF. Jika benar ini adalah foto asli dan baru diambil, tindakan tersebut tidak sejalan dengan nilai-nilai Israel Defense Force maupun perilaku yang diharapkan dari prajurit IDF. Insiden ini akan diselidiki secara menyeluruh dan mendalam, dan jika diperlukan, langkah-langkah akan diambil sesuai hasil penyelidikan, kata Shoshani. Ibarat nasi sudah menjadi bubur. Pernyataan ini dinilai hanya sia-sia. Sudah banyak negara, terutama negara-negara Eropa, yang tidak segan-segan bakal mengambil tindakan serius. Inggris meminta perusakan patung Yesus yang dilakukan oleh militer Israel untuk segera diusut tuntas. Sementara Prancis juga ikut mengecam keras aksi pengerusakan tersebut. Eropa siap bantu habisi kebejatan Israel di Timur Tengah. Benjamin Netanyahu barangkali merasa posisinya sudah aman dan menganggap kecaman-kecaman dari semua negara, terutama Eropa, hanya angin lalu. Nampaknya masalah ini semakin hari semakin besar. Tindakan Israel tidak hanya dilakukan di Lebanon saja, melainkan jalur Gaza. Menurut laporan Al Jazeera, kerugian atas kehancuran Gaza mencapai 71 miliar dolar atau 1 kuadriliun rupiah. Organisasi HAM Masyarakat Tahanan Palestina memperkirakan lebih dari 23.000 warga telah dijebloskan ke penjara oleh negeri Zionis. Jumlah ini turut mencakup wanita, anak-anak, serta para jurnalis yang seharusnya tidak menjadi tahanan perang. Kejahatan serupa juga terjadi di wilayah Iran dan Lebanon yang menjadi lawan perang Israel dalam beberapa waktu belakangan. Di Teheran terdapat lebih dari 3.000 korban yang telah kehilangan nyawa. Bahkan menurut laporan, 40% korban tidak bisa dikenali karena saking brutalnya agresi Zionis. Sementara itu, di Lebanon, jumlah korban gugur diproyeksikan sudah menembus 2.000 jiwa. Namun jumlah tersebut diprediksi masih bisa melonjak, mengingat invasi besar-besaran militer IDF di wilayah Lebanon Selatan. Bahkan tindakan militer Israel semakin di luar batas mengolok-olok agama. IDF tertangkap kamera sedang memasuki gereja Katolik dan kemudian seolah mengejek-ngejek doa umat Katolik. Oh, the great Mary!
הוא מחתן אותנו. גשו אליו. שם החתן? מוישה. שם הכלה? טוב, הגענו לערב הזה. הגענו לערב הזה אחרי כמה זמן של זוגיות? 6 שנים. כאן בטקס הזה. הרי אתה מוכן לשים את כל... אני מתנגד! אני מתנגד! שקט! שקט! סולין, אני אוהב אותך! אני אוהב אותך, סולין! Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa Netanyahu merupakan seorang pejabat perang dan aktor genosida. Hampir semua negara sudah muak dan menganggap tindakan Zionis sudah di luar batas. Kecaman ini datang di saat negara-negara Eropa sedang terbakar api kemarahan. Tak terkecuali Eropa yang semakin gencar memusuhi Netanyahu. Bahkan benua biru kini punya kekuatan berbeda setelah lengsernya Perdana Menteri Hongaria, Viktor Orban. Selama ini Orban selalu menjadi sekutu setia membela Netanyahu. Namun hubungan Netanyahu dan Viktor Orban harus kandas begitu saja. Peter Magyar selaku Perdana Menteri terpilih Hongaria berjanji tidak akan membela kepentingan Zionis. Bahkan Peter Magyar bakal membuat Netanyahu menerima balasan atas perbuatannya. Magyar gak segan-segan memburu dan menjebloskan Netanyahu ke penjara. Menurut sang Perdana Menteri, Netanyahu adalah manusia tak beradab yang menyerupai iblis. Magyar mengatakan pria kelahiran Tel Aviv ini harus segera dilenyapkan sekarang. Jika suatu negara adalah anggota ICC dan orang yang diburu memasuki wilayah negara kita, dia harus ditahan. Setiap negara dan kepala pemerintahan pasti mengetahui undang-undang ini, kata Magyar. Pernyataan Magyar ini menggarisbawahi bahwa Israel telah kehilangan sekutu kuatnya di Uni Eropa. Hongaria kini bersatu ikut memerangi Netanyahu yang telah bertindak di luar batas. Pergerakan Netanyahu menjadi sangat terbatas untuk menentukan arah kebijakannya di Eropa. Saat ini setidaknya ada 9 negara benua biru yang berkomitmen menangkap Netanyahu. Tak hanya Hongaria, Belanda, Swiss, Italia, Belgia, dan Norwegia juga ikut memusuhi Israel. Spanyol tentu yang paling keras menyuarakan agar Israel segera dihapuskan dari peta dunia. Pedro Sanchez menyebut Israel harus segera dilupakan dan tidak layak menjadi mitra Uni Eropa. Este martes, el gobierno de España llevará a Europa la propuesta de que la Unión Europea rompa su acuerdo de asociación con Israel. Contrario, somos un pueblo amigo del pueblo de Israel, pero no estamos de acuerdo con las acciones que está llevando a cabo su gobierno. Y aquel gobierno que viola el derecho internacional y por tanto viola los principios y valores de la Unión Europea no puede ser socio de la Unión Europea. Seruan ini telah membangkitkan para pemimpin di negara benua biru untuk melawan. Kabarnya 350 orang termasuk mantan menteri, duta besar, dan pejabat senior Eropa turut menyerukan penghentian perjanjian asosiasi dengan Israel. Snickers Dogmart versi lokal ini lagi turun harga. Cek linknya di bawah ini. Bagaimana Israel bisa bertahan dari serangan dunia? Mungkin Israel hanya tinggal meminta bantuan dari Amerika Serikat. Terlebih lagi Donald Trump sering membantu Netanyahu untuk memerangi banyak negara Timur Tengah, terutama Iran. Kalau kita menarik ke pengalaman sebelumnya, Trump bisa saja membantu Israel yang sedang terdesak. Rokana mengatakan Trump merupakan sosok presiden yang mudah disetir. Anggota Kongres Amerika Serikat ini gak segan menyebut Trump yang selalu tunduk atas perintah Netanyahu. Padahal banyak warga mereka yang sudah berkali-kali memperingatkan Trump.
Let me tell you what a Democratic president's never going to do. An Israeli prime minister is not going to be sitting in our situation room telling the American president what to do. Only Americans will be in that situation room. Bukannya menuruti perintah rakyat, Trump justru menyebut membela Israel sama seperti membela bangsa sendiri. Dia pun akan terus mati-matian membela Israel meski satu dunia mengucilkannya. Israel tidak pernah membujuk saya untuk berperang dengan Iran, melainkan hasil dari peristiwa 7 Oktober dan keyakinan saya sejak lama bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Itulah alasannya, tulis Trump. Kalau omongan rakyat sendiri saja tidak didengarkan Trump, itu artinya Israel jauh lebih penting. Bujuk rayu Zionis nampaknya telah merasuki di dalam tubuh Donald Trump. Baru saja 2 minggu kita merasakan perdamaian. Perang di Timur Tengah kembali bergejolak. Militer Amerika Serikat baru saja menyerang kapal Tauska milik Iran. Menurut Trump, penyerangan ini wajar dilakukan karena Iran telah memancing amarah militer Amerika. Sebab kapal milik Tauska berusaha menerobos blokade laut di kawasan Teluk Oman. Trump melarang kapal dari semua negara untuk tidak melintasi teluk tersebut. Pria berumur 79 tahun ini mengatakan kawasan teluk telah sepenuhnya dikendalikan oleh Amerika Serikat. Oleh sebab itu, seluruh aktivitas di teluk dianggap ilegal dan akan mendapatkan konsekuensi berat. Saat ini, marinir AS telah mengamankan kapal tersebut, tulis Trump di Truth Social. Abbas Araghchi menganggap jika Iran berhak sepenuhnya melintasi teluk tersebut. Menteri Luar Negeri Iran ini mengatakan Trump tidak punya hak mengklaim Teluk Oman sebagai daerah kekuasaannya. Kali ini giliran Korps Garda Revolusi Islam Iran yang menyerang balik kapal Amerika Serikat. Puluhan pesawat tanpa awak atau drone milik IRGC terlihat mengepung kapal perang Paman Sam. Akibatnya, kapal Amerika yang terlihat garang kini nyalinya seketika ciut. Iran melancarkan serangan balas dendam seusai kapalnya ditembak dan disita Amerika Serikat. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC langsung mengerahkan pesawat tak berawak. Drone-drone Iran diklaim menggempur kapal-kapal Amerika Serikat. Pasukan Iran melancarkan serangan pesawat tak berawak ke arah beberapa kapal militer Amerika Serikat. Dilaporkan serangan drone itu dilakukan sebagai tanggapan pasukan Amerika Serikat yang menembaki kapal Iran. Namun Teheran tidak memberikan rincian lebih lanjut terkait serangan tersebut. Iran juga tidak menyebutkan kemungkinan kerusakan yang dialami kapal Amerika Serikat seusai diserang drone IRGC. Diketahui sebelumnya kapal kontainer berbendera Iran ditembaki dan diambil alih Amerika Serikat. Hal itu disampaikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump melalui media sosialnya pada Minggu 19 April. Trump mengatakan kapal Iran bernama Tauska telah diperingatkan untuk berhenti di Teluk Oman. Di satu sisi, Panglima Militer Gabungan Tertinggi Iran, Qatam Al-Anbiya mengonfirmasi peristiwa itu. Qatam Al-Anbiya langsung memerintahkan Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran untuk siaga tinggi. Ia bersumpah akan segera melakukan serangan balasan terhadap Amerika Serikat. Motor Vessel Toska, vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. Kapal perang Amerika Serikat dikabarkan telah menarik diri dari Teluk Oman. Padahal Republik Islam Iran baru saja mengancam gertakan sambil menerbangkan drone andalannya. Ini tentu menjadi ancaman besar bagi Amerika dan Israel. Negeri para mullah tinggal selangkah lagi untuk segera mengunci kemenangan perang. Pasalnya posisi Teheran jauh lebih kuat untuk tawar-menawar di atas meja negosiasi, terutama setelah penutupan Selat Hormuz dan sejumlah pelanggaran Israel dan Amerika Serikat. Abbas mengatakan pihaknya belum memutuskan untuk melanjutkan negosiasi tahap kedua. Serangkaian hal ini akhirnya membuat amarah Trump meledak-ledak. Presiden kelahiran New York ini memohon Iran untuk segera melanjutkan negosiasi kedua.
Posisi Amerika sendiri sedang terjepit dengan mendapatkan tekanan dari negara Arab. Uni Emirat Arab bahkan akan membantu Iran untuk melemahkan Amerika dari segi ekonomi. Kabarnya petinggi UEA bakal melintasi Selat Hormuz dengan menggunakan mata uang yuan. Sendal pria wanita dari brand AESO bisa kamu dapatkan mulai dari 80 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan Israel mencari gara-gara memantik kemarahan semua negara. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah ini menjadi tanda bahwa Israel memang layak untuk diperangi? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.